Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwas sekalian, insyaallah malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan hadis yang sempat kita hentikan di masalah haji. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan hadyu, orang yang berangkat ke ibadah haji, bukan haji tapi fidyah, ya. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak boleh melakukan mahdhuratul ihram, tidak boleh melakukan pelanggaran. Ya, kalau sudah mulai berihram, labbaik Allahumma umratan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memotong kuku dan seterusnya, kecuali kalau ada orang yang memang terpaksa. Kalau terpaksa tidak berdosa dia melakukan pelanggaran ihram tapi bayar denda. Seperti yang kita contohkan dan bahas kemarin, orang yang sahabat kepalanya dipenuhi dengan tumor, ya betul. Kalau cuma tumor tok enggak apa-apa, tapi kalau sampai jadi kebun tumor, ini yang repot kan. Sampai Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berjatuhan, itu kutunya itu berjatuhan, artinya kepalanya ini sampai ya penyakitan, ya gatal-gatal, luka, tumor itu sampai berjatuhan. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma kuntu ural waja'a balagha bika ma ara. Ndak aku sangka itu sakitmu itu sampai segini. Artinya dia sekarang mau tidak mau harus mencukur kepalanya biar terbuka, biar bisa bersihan. Kalau rambutnya ketel gitu, maka dia akan ditumbuhi itu penyakit itu. Nah, karena beliau punya alasan boleh untuk mencukur, tapi bayar fidyah. Dan kemarin sudah kita bahas, fidyahnya adalah 3 pilihan. Kalau punya sembelihan nyembelih, kalau dia tidak punya berarti mengasih makan 6 orang miskin. Kalau tidak berarti puasa 3 hari. Ya, yang paling ngirit tidak bayar itu puasa 3 hari. Tapi biasanya orang puasa sehari aja berat. Akhirnya milih yang paling ringan, ngasih makan. Dan kemarin kita sudah sebutkan, gampang ngasih makan itu, tinggal beli aja di resto-resto di sana, kemudian titip, tolong titip untuk dibagikan. Itu sudah orang biasa, sabil gitu. Ayo ini pembagian, oh udah langsung ambil banyak. Dan memang yang dijadikan sasaran adalah orang-orang miskin di tanah haram. Ya, yang jelas ini kita sempat kemarin hentikan, kita pindah ke masalah kurban. Nah, sekarang kita akan kembali lagi melanjutkan tentang yang berhubungan dengan Mekah. Dan kita akan membahas di malam ini 2 hadis yang berkaitan dengan hurmat Makkah, terhormatnya atau haramnya tanah Mekah, sampai dikatakan tanah haram. Tanah haram itu artinya peraturannya ketat, tidak boleh melakukan sesuatu yang kalau di tanah halal masih boleh. Contohnya berburu tidak boleh di tanah haram, dan konsekuensinya kerasa. Contohnya burung merpati yang tidak pernah diburu, dan mereka ngerti kayaknya itu, akhirnya ya di masjid kayak gini sudah nggak takut. Ya takutnya wajar lah, ada orang lewat gitu, tapi mereka banyak sekali karena memang tidak boleh berburu binatang di situ. Ya, buruan tidak boleh, apalagi membunuh. Ya, pelanggaran ada apa tidak? Ya banyak. Pencuri, maling di Masjid Nabawi itu kira-kira dosanya dilipat gandakan 1000 apa enggak itu? Yang buktinya ada orang kehilangan HP ketika orang keluar dari masjid. Antum coba lihat, atau mungkin yang pernah nyoba umroh itu, kalau lagi pas musim-musim padat
sholat, keluar itu Masya Allah, orang keluar itu sampai kayak mau demo itu. Jadi padat sekali, merayap orang itu. Nah, saking padatnya, kadang orang tidak ngerasa lagi gandeng siapa atau membawa barang apa. Ini HP bablas. Itu tidak sekali, 2 kali. Ya, jadi Madinah itu bukan surga. Kalau surga itu tidak ada orang jelek. Tapi kalau Madinah dulu gembong munafik itu ya di Madinah. Otomatis mbah buyutnya setan itu juga banyak di sana. Jadi orang yang mempelajari ini tanah haram, tidak boleh bermaksiat, bukan berarti tidak ada kemungkaran, maksiat juga ada. Dan dulu pernah dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, innal madinata la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisul mar'a amaluh. Madinah tidak bisa mensucikan penduduknya, tapi yang bisa mensucikan orang adalah amalnya. Jadi kita bilang saya pengen mati di Madinah, betul itu ada hadis keutamaannya, tapi bukan berarti yang di sana langsung husnul khotimah, langsung jadi penghuni surga. Tidak ada jaminan sampai amal dia baik. Kalau tinggal di kota Madinah tapi melanggar syariat, bahkan pemusuh sunnah, tidak ada manfaatnya. Dulu pernah kita ceritakan gembong munafikin di sana. Munafik yang betul-betul munafiknya itu betul-betul pakar sudah. Pentolan tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW pernah berjalan dengan para sahabat pulang ke kota Madinah. Hampir sampai di Madinah ada badai, gede sekali badainya. Dalam Sahih Muslim ini, badai gede sekali sampai yakad yadfinur raqib. Itu badainya sampai hampir ngubur orang yang naik onta. Saking gedenya itu, orang-orang sampai teringat banget, itu kok badai gede sekali. Badai itu kalau sudah di Madinah sampai bisa bikin gelap kayak hujan, karena memang pasirnya itu terbang parah sampai nutupi. Saya pernah cerita sama antum, itu bis itu sampai pelan-pelan gitu, karena di jalan tuh nggak kelihatan. Itu hazard itu nyala, mobil kendaraan pelan-pelan semuanya itu. Nah, kira-kira kalau onta gimana itu? Itu kejadian badai besar. Setelah itu Nabi SAW menyatakan, ursilat hadhir rihu limauti munafiq. Ini angin dikirim oleh Allah untuk tanda matinya seorang munafik. Siapa ini? Mereka masuk Madinah, ternyata mereka dengar berita fulan meninggal, mati. Itu bahasa sopannya itu. Ya, ternyata itu memang dikenal orang munafik. Artinya tinggal di Madinah gitu. Maka kita katakan pembahasan tentang haramnya 2 kota suci itu merupakan syariat yang dipelajari agar orang tahu kehormatannya. Tidak boleh berperang, menumpahkan darah apalagi. Dan kita akan menceritakan sebuah kasus kejadian yang muaranya politik. Pernah terjadi pertumpahan darah sampai kita nggak ngebayangin bagaimana itu kejadian politik antar orang Islam karena kepentingan kekuasaan. Mekah dikepung, dilempar dengan batu berapi. Meriam itu, awal-awal meriam ada itu di situ. Minjanik namanya, meriam itu. Diisi dengan batu, dibakar dulu, dilemparkan untuk nyerang siapa? Ka'bah. Karena Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau ini sempat dibaiat menjadi khalifah setelah zamannya Muawiyah. Tuh, kalau dengar ceritanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah itu kan penuh dengan macam-macam itu. Nuansa politiknya panas terus. Karena Muawiyah yang di daerah Syam, di daerah Damaskus, Palestina itu beliau tidak mau membaiat karena beliau adalah saudaranya Utsman yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang mengepung rumahnya. Setelah terbunuh, Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, saya pengen pembunuhnya diserahkan, kita mau balas dendam. Setelah itu mau baiat mau apa, aman nggak apa-apa kita. Tapi saya nggak terima, ini Utsman dibunuh, sekarang pembunuhnya bebas aja berkeliaran kayak begitu. Enggak. Sampai kasus itu berapi bertahun-tahun. Subhanallah, sampai beranak pinak mereka benci dengan Ali radhiyallahu anhu. Benci sekali dengan Ali. Ketika akhirnya Ali radhiyallahu anhu wafat, ya, terbunuh, akhirnya diganti putranya Hasan bin Ali.
radhiyallahu anhuma. 6 bulan beliau memerintah. Beliau mengatakan, kenapa kaum muslimin bersatu terus? Penduduk Hijaz tidak akur dengan penduduk Syam. Karena Muawiyah ini gubernur aslinya. Gubernur sejak zaman Umar. Setelah Umar wafat diganti Utsman, langsung sudah lanjut diperpanjang masa kekuasaannya dan selalu menjadi pejabat di daerah Syam sampai betul-betul berkuasa. Bawahan-bawahannya, masyarakatnya sudah memang loyal sudah. Sehingga begitu Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Syam ini kayak menjadi negara tersendiri. Ali radhiyallahu anhu wafat, Hasan bin Ali bilang, sudah, saya pengen kaum muslimin bersatu, pimpinannya satu, tidak perlu ada perpecahan. Sudah, saya mundur, tapi setelah ini nggak boleh ada peperangan lagi. Mundur, tahun itu dikatakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Sudah, sejak saat itu kepemimpinan atau pusat pemerintahan di Syam, setelah tadinya di Madinah. Sempat di Irak juga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke Irak, daerah kekuasaannya di sana, sempat kayak begitu. Terus pindah ke Syam. Dinasti Bani Umayyah muncul sejak saat itu. Orang-orang Bani Umayyah tidak suka dengan Ali, dicela banget. Khutbah sampai mimbar hari raya diwarnai dengan pidato politik menjelek-jelekkan Ali radhiyallahu anhu. Sampai kalau tidak salah perkataan Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada sahabat yang paling kelihatan keistimewaannya seperti Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Di zaman itu orang yang menyebut keistimewaan Ali dihukum. Antum tahu politik itu pengen memutar balik sejarah, dan sejarah milik penguasa katanya. Itu dari dulu. Sehingga ketika Ali radhiyallahu anhu terbunuh sampai diganti dengan dinasti Bani Umayyah, mereka pengen semua mencela Ali, yang memuji dihukum. Nah, ketika ada fenomena seperti itu, akhirnya orang-orang yang tahu kebenaran kan nggak terima. Mereka justru menyebutkan keistimewaan Ali radhiyallahu anhu, calon penghuni surga, menantu Rasulullah SAW, sepupunya, pendekar, orang apa segala macam. Sehingga justru keistimewaan dan fadail beliau, manaqibnya, keistimewaannya ini menyebar lebih banyak dari sahabat yang lain. Tapi benar-benar kaki tangannya Bani Umayyah itu ngejeknya, mengenyeknya itu beneran. Nah, kita sekarang akan membahas salah satu dari fenomena itu. Ketika akhirnya Ali ini turun, ganti Hasan, kemudian Muawiyah yang jadi. Setelah Muawiyah wafat, ganti putranya. Putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini masih kecil, masih muda. Karena muda, bahkan masyarakat menilai dia ini tidak soleh, sehingga tidak pantas menyandang kekhilafahan. Banyak yang pengen berontak. Sampai sebagian orang mengatakan, karena penduduk Madinah ada 2 orang namanya Abdullah bin siapa gitu, 2 Abdullah ya. Nah, ini dia penduduk Madinah. Dia datang ke daerah Kufah, kemudian ke Syam, kemudian pulang ke Madinah bilang, ini Yazid bin Muawiyah ini enggak pantas jadi khalifah kita. Ayo kita berontak. Ngajak-ngajak orang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marah. Ini 2 orang yang dinasihati. Kamu tahu nggak Nabi SAW bilang, orang yang tidak mau baiat kepada pemimpin yang sah, yang muslim, kalau mati-matinya mati jahiliyah. Ini 2 orang ini ngeyel, sampai ngajak-ngajak untuk memberontak. Akhirnya pasukan dari Syam diutus untuk menghancurkan orang Madinah, sampai terjadi pembantaian mengerikan di kota Madinah, dipimpin oleh ada seorang namanya Musa ibnu Uqbah kalau tidak salah itu. Musa ibnu Uqbah. Terus kemudian sama orang diplesetkan menjadi Musrif ibnu Uqbah. Musrif itu artinya orang yang berlebih-lebihan, yang menghancurkan. Nah, tapi ini kejadian politiknya seperti itu. Kemudian Yazid bin Muawiyah ini meninggal, ganti putranya lagi namanya Muawiyah bin Yazid bin
Muawiyah. Nah ini perhelatan kayak gini ini sebagian orang tidak suka. Ketika Yazid meninggal atau mungkin ketika Muawiyah meninggal, mereka nggak terima. Sudah saatnya kita ganti khalifah. Di Mekah ada sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, putranya Zubair bin Awam. Orang-orang langsung bilang, sudah antum aja, langsung kita baiat jadi khalifah. Kekuasaannya menyebar. Kekuasaannya sempat memiliki cabang. Beliau ini punya adik namanya Mus'ab ibnu Zubair, punya adik juga namanya Urwah ibnu Zubair. Urwah bin Zubair ini nggak ikut-ikut politik. Beliau ini yang sering menukil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kan bibinya, kan mereka semua anaknya Asma. Nah mereka sering meriwayatkan hadis. Nah Mus'ab ini enggak, dia betul-betul kaki tangan masnya ini. Jadi panglima perangnya sampai nyerang pasukan-pasukan Bani Umayyah. Sampai terbunuh. Abdullah bin Zubair akhirnya terbunuh. Ketika terbunuh pun mati dengan cara yang disiksa oleh pasukannya Bani Umayyah. Termasuk diantaranya dipancung. Bukan dipancung, tapi orang bilang itu dipasung. Ini sudah mati, ditaruh di kayu, dihinakan gitu. Kemudian bukan hanya itu, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini penjahat banget. Tapi Islam dia. Islam ini karena alasan politik aja. Dia ini safah. Orang betul-betul berdarah dingin. Pengen minum darah aja itu. Dia ini yang akhirnya nyerang Mekah. Kemudian lemparin batu pakai meriam-meriam itu. Itu di zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kan anaknya Asma. Asma kan putrinya Abu Bakar. Asma sudah tua sampai tidak melihat, sudah sepuh kejadian itu. Itu Hajjaj bilang, panggil perempuan itu menghadap saya, biar lihat anaknya sekalian ini mati dipasung tuh. Ya ini jahatnya kayak gitu. Gak mau datang si Asma. Kata Hajjaj, kalau dia gak mau datang, la ajurruha biquruniha, tak seret pakai sungunya itu, seret sini. Ya saking jahatnya itu. Membayangkan itu kejadian-kejadian zaman itu. Nah sekarang Mekah yang terhormat, tanahnya haram, tidak boleh ditumpahkan darah. Kejadian ini gimana? Baik. Sehingga hadis ini disebut oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam menunjukkan posisi tanah haram Mekah yang terhormat sekali. Di antara kehormatannya disebutkan dalam hadis ini, kalau ada barang hilang tidak diketahui siapa pemiliknya, nggak boleh diambil. Itu namanya luqatah. Luqatah itu barang temuan. Barang temuan kalau seandainya cuman permen tok gitu, ambil aja daripada bosok. Nah, para ulama mengatakan luqatah atau barang temuan kalau murah ambil saja tidak apa-apa. Orang tidak mungkin balik lagi, sudah pulang pengajian balik lagi ke Bah Mudah. Ada apa? Permen saya hilang tadi. Enggak ada kan? Nggak ada kayak gitu. Atau duit yang sedikit itu enggak apa-apa. Nah, tapi kalau terlalu mahal, contohnya kalau dalam hadis itu unta yang hilang. Ya Rasul, ana lihat kasihan itu unta hilang gitu. Kata Nabi SAW, malaka walaha, kamu ngapain mikirin unta hilang? Itu unta bisa mempertahankan diri. Mau diserang serigala, dia bisa mempertahankan diri. Sampai yang punya datang nyari, mana unta saya? Kamu ngapain mikir kayak pengen menyelamatkan unta? Tamak aja pengen dapat unta itu. Itu kayak orang bilang, di Bah Mudah ada luqatah mobil bagus tuh di sana parkiran. Itu bukan luqatah, itu ada yang punya. Kalau nancep di sana, mungkin yang punya sedang ada urusan. Ya, luqatah itu barang temuan yang dimiliki ausatun nas, yang menurut penilaian rata-rata masyarakat ini berharga. Kalau tidak berharga, tidak dianggap. Kalau terlalu mahal juga tidak boleh diambil. Nah, yang nanggung ini. Nah, ini namanya luqatah. Luqatah itu tidak boleh diambil kecuali untuk orang yang siap untuk mengumumkan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi sekarang pembahasannya kalau luqatah itu di Mekah, para ulama mengatakan tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Kecuali kalau dia pengen untuk ngumumin, ana nemu barang kayak begini-begini. Nah itu baru boleh diambil. Kalau untuk dimiliki nggak boleh.
Karena hukum luqatah itu boleh dimiliki. Antum nemu misalkan HP termasuk luqatah. Nah, antum nemu HP begitu, antum ambil. Antum miliki tanggung jawab untuk mengumumkan selama 1 tahun. Kan tambah kerjaan kan? Kalau ada pengangguran tidak apa-apalah dia jadi juru luqatah. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak siap jangan diambil. Jadi dia nanti tugasnya mengumumkan ini. Para fuqaha mengatakan dia harus mengumumkan setiap hari selama pekan pertama. Pekan berikutnya dia kurangi durasi pengumumannya. Di mana diumumkan? Di tempat orang-orang biasa kumpul, di masjid, di jalan, di pasar, di tempat-tempat pertemuan itu. Ana dapat HP yang merasa kehilangan, fadol datang ke ana. Gitu saja. Nanti ditanya sama orang, HP yang kamu dapat gini kan? Oh, ini berarti ada indikasi dia kayaknya yang kehilangan. Tapi kalau kita langsung umumkan, saya dapat HP mereknya ini, warnanya ini, enggak perlu, orang banyak ngaku nanti. Gitu. Nah, kalau ternyata dia sudah umumkan berkali-kali, tidak ada yang ngaku. Nah, dia boleh manfaatkan HP itu. Setelah 1 tahun. Dia mau jual, dia mau pakai, dia mau apa, silahkan. Kok setelah 3 tahun datang, ana pernah kehilangan HP. Sekali-kalinya pengajian, enggak pernah pengajian. Sekali pengajian, hilang HP ana. Oh, ternyata yang punya ini. Lah saya sudah jual. Saya sudah capek jadi juru luqatah di masjid ini. Bukan jadi imam, sampai ngerangkep jabatan. Jadi pengumum barang hilang. Antum datang 3 tahun berikutnya, ya tetap dia harus kembalikan. Itu konsekuensi ngambil luqatah. Kalau kita nggak siap, ya jangan ngambil. Gitu kata para ulama. Kalau tidak siap untuk ngambil luqatah, jangan ngambil. Nah, ini konsekuensi luqatah boleh dimiliki. Kalau akhirnya selama-lamanya nggak ada yang nyari, ya sudah pakai. Tapi tidak boleh disimpan-simpan, disembunyikan. Ada nggak yang dapat? Nggak ada. Itu nggak boleh. Ya, tapi khusus untuk tanah haram tidak boleh. Kata para ulama tidak boleh diambil untuk dimiliki. Kalau ada yang mau ngambil berarti ngambilnya untuk diumumkan. Ini menurut pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat Imam Malik boleh seperti tempat-tempat yang lain. Tapi yang jelas hadis yang pertama ini ada nuansa politiknya. Ini yang Anda sampaikan. Hadis pertama an Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai al-Adawi. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan namanya Khuwailid ibn Amr al-Khuzai, dikenal dengan Abu Shuraih. Beliau ini seorang sahabat yang masuk Islamnya di akhir-akhir menjelang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Beliau ini bilang, annahu qala li Amr ibn Sa'id ibn al-As wa huwa yab'athul bu'utha ila Makkah. Dia bilang ke seorang pejabat Madinah namanya Amr ibn Sa'id ibn al-As. Siapa Amr bin Sa'id? Amr bin Sa'id ini dikenal dengan Al-Ashdaq. Al-Ashdaq itu orang yang, ini bahasa Indonesianya apa? Bibir, ya. Pokoknya yang ashdaq itu pojokan lambe ini namanya apa ini? Ini lebar. Kok lebar? Istilah Al-Ashdaq itu ungkapan dan julukan untuk orang yang ngomongnya banyak. Ya mungkin lebar beneran. Ini dikatakan dalam riwayat ini, kenapa dikatakan dia Amr ibn Sa'id ibn al-As al-Ashdaq? Karena dia orang kepercayaan Bani Umayyah. Pas khutbah ngejek alinya betul-betul luar biasa sampai lambenya ini buka. Gitu. Saking gitunya sampai subhanallah asabahu laqwah. Sampai kayak orang stroke, tapi stroke di mulutnya. Akhirnya ini kayak gini, gitu. Sampai dikasih julukan Al-Ashdaq. Ada sebagian ulama mengatakan Al-Ashdaq itu julukan orang yang memang mufawwah, orang orator. Kalau ngomong memang sampai lambenya itu buka banget. Wah, gitu. Nah, ini orang dalam kitab ini Kashful Litham As-Safarini rahimahullah, beliau mengatakan beliau ini kalau sudah ngomong di atas mimbar luar biasa orasinya sampai berdarah itu. Mimisan pun dia diewang-ewangi gitu istilahnya. Direwangi dia sampai berdarah-darah kalau khutbah di atas mimbar. Saking orator banget gitu.
Padahal orasinya itu juga ada kepentingan. Sampai dikatakan ini dia dikasih julukan latimus syaiton, orang yang ditempeling setan. Ya, saking hebatnya, saking kerasnya, dan saking memang jabatannya itu. Ini beliau dikasih tugas oleh Muawiyah untuk menjadi gubernur Madinah. Ketika Muawiyah wafat, anaknya yang jadi khalifah, ini dilanjutkan jabatannya menjadi gubernur Madinah. Ketika akhirnya berganti kepemimpinan dalam dinasti Bani Umayyah, ada orang yang masih menjadi sepupu dia. Ini Amr bin Sa'id bin As ini, uminya itu masih saudaraan dengan Abdul Malik bin Marwan. Bukan Abdul Malik bin Marwan. Marwan ibn al-Hakam itu salah satu pembesar dinasti Bani Umayyah. Ketika anaknya namanya Abdul Malik bin Marwan akhirnya meraih tampuk kekuasaan, dia melihat ini Amr bin Sa'id bin As ini bahaya. Dia kayaknya rindu banget, haus kekuasaan, pengen jadi khalifah juga. Dibunuh sama Abdul Malik bin Marwan. Padahal ibunya Amr ini saudarian sama Marwan. Tapi karena politik, antum coba lihat itu kejadian di saat itu. Tapi syahidnya atau kisahnya ini, intinya ini sekarang dia ngirim utusan pasukan untuk nyerang Mekah. Ketika ngirim utusan untuk nyerang Mekah, sahabat Abu Syuraih pengen memberi nasihat kepada sang pejabat. Pejabat galak, bengis, dan sampai dikasih julukan Al-Ashdaq ini. Sekarang dia ngirim utusan untuk nyerang lawan politiknya, Abdullah bin Zubair. Maka Abu Syuraih ini pengen ngasih masukan, hati-hati, antum itu pengen bermasalah ini, ngirim pasukan untuk pertumpahan darah di tanah haram. Maka beliau harus hati-hati ketika memberi masukan dan saran kepada pejabat, apalagi masalah politik. Dikatakan, "Idzan li ayyuhal amir an uhadditsaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath." Ya gubernur, mohon izin. Ini kata-kata yang dari dulu adalah kata-kata yang sopan. Seperti sahabat kalau mau bicara kepada Nabi SAW, "Idzan li", mohon izin saya mau nyampaikan, mengutarakan sesuatu, silahkan. Gitu. Nah ini ngomong sama gubernur Madinah itu, saya mau nyampaikan sesuatu, ana ingin nyampaikan satu hadis yang disampaikan Nabi SAW sehari sebelum penaklukan kota Mekah. Mekah itu sudah lama haramnya, tanahnya haram sudah lama. Orang Quraisy pun mereka ngerti tidak boleh menumpahkan darah di situ. Ada Ashhurul Haram, bulan-bulan haram, ada tanah haram. Mereka betul-betul hormati. Antum pernah dengar orang Quraisy itu ketika mereka membenahi Ka'bah, duitnya kurang. Akhirnya jadi kayak sekarang, kotak bunderan separuh. Aslinya itu jadi satu. Jadi Ka'bah itu bentuknya bukan kotak, tapi apa namanya itu, trapesium ya, atau apa, pokoknya setengah lingkaran di pojok sananya itu jadi satu. Tapi dikatakan bahwa duit mereka tidak cukup. Bukan tidak cukup, duitnya banyak, itu ahli dagang semua. Tapi mereka tahu duit yang dipersembahkan untuk memperbaiki renovasi Ka'bah harus yang halal semuanya. Satu itu. Yang kedua, mereka kalau tawaf sampai telanjang. Karena mereka tahu ini tanah haram, ibadah di tanah haram di depan Ka'bah itu harus suci, bersih. Maka yang ada dalam hati kaum muslimin, apalagi atau orang-orang selain muslimin, orang bangsa Arab, mereka mengagungkan Ka'bah banget. Nabi SAW ingin menaklukkan kota Mekah, nyerang, dan itu mau tidak mau berhadapan dengan peperangan di tanah haram. Nah, tapi karena itu memang ada yang lebih penting. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keji dan parah dari pembunuhan. Fitnah itu bukan tuduhan, bukan kamu fitnah, bukan itu. Fitnah di situ artinya syirik.
Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka nyembah berhala, menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah fitnah dan itu lebih parah dari pembunuhan. Ketika Nabi SAW masuk sampai akhirnya sebagian orang mereka takut, ada yang tetap menghalau dan ada yang berlindung di Ka'bah, namanya Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini orang yang pernah mencela Nabi SAW habis-habisan, bikin makar untuk memojokkan kaum muslimin. Pas Fathu Makkah dia sudah nggak punya tempat berlari, akhirnya dia gelantungan di tali Ka'bah dengan asumsi dia tidak akan dibunuh oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabatnya. Tapi Nabi SAW tahu ini orang penyakit banget ini. Ya Rasulullah, Ibnu Khattalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dia berlindung di depan Ka'bah, gelantungan di talinya. Qala qtuluh, bunuh saja dia. Ini pengecualian. Hadis ini juga pengecualian. Nabi SAW akhirnya menyampaikan dalam hadis ini, disampaikan Abu Shuraih, wahai Amir, Nabi SAW sehari sebelum Fathu Makkah beliau sempat menyampaikan ini kepada para sahabatnya untuk nginget-inget, nih kita terpaksa ngadakan perang. Beliau mengatakan, fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu 'ainaya hina takallama bi. Ketika beliau menyampaikan itu, telinga saya ini dengar beneran. Mata saya juga memperhatikan, hati saya paham benar apa yang disampaikan. Artinya saya akan nyampaikan ke antum satu hadis yang saya paham betul. Apa hadisnya? Innahu hamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW sempat berkhutbah mengawali dengan memuji Allah. Setelah itu beliau mengatakan, Inna Makkata harramahallahu ta'ala walam yuharrimhan nas. Sesungguhnya Mekah ini telah diharamkan Allah dan manusia sayangnya tidak mengindahkannya. Baik, ini dalam hadis dikatakan Allah yang mengharamkan, menjadikan tanah ini menjadi tanah haram. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, Inna Ibrahima harrama Makkata wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinata wa da'autu li ahliha. Kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Mekah dan mendoakan keberkahan untuk penduduknya. Dan aku sekarang mengharamkan tanah di Madinah dan aku doakan penduduk Madinah. Yang doakan Indonesia siapa? Indonesia bukan tanah haram, ya. Tapi biarpun demikian tidak boleh melakukan keharaman di Indonesia. Sama, ini tanah Allah Azza wa Jalla. Tapi ini disebutkan keistimewaan dua tanah suci itu. Nah, apakah kontradiksi? Allah mengharamkan, Ibrahim di sini mengharamkan. Apakah dua hadis itu bertentangan? Jawabannya tidak. Karena yang mengharamkan itu Allah, Ibrahim yang mengumumkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa yang mengharamkan tanah di Mekah itu Allah di Lauh Mahfuz ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Allah mengharamkan tanah di Mekah itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sudah lama sekali. Sebelum akhirnya Hajar membawa putranya Ismail ketika tidak ada siapa-siapa, itu sudah tanah haram. Orang itu kan nggak tertarik tuh tinggal di sana. Ya nggak ada yang tertarik. Kita waktu itu belum lahir juga. Ya, coba sekarang lihat hotel di depan Mekah tuh, Darut Tauhid tuh. Itu sehari 8.000 rial kalau Ramadan katanya. Semalam 8.000 rial. 35 juta semalam tok, kan mending beli motor kan. Ini semalam tok itu tinggal di situ. Itu orang tinggal di Mekah, masya Allah bisa sholat di Masjidil Haram terus setiap hari. Wah, sekarang sudah kayak mustahil orang punya tanah di sana. Harus Saudi yang pertama, yang kedua kayaknya di tanah sana sudah mahal semua. Tapi ketika belum ada yang suka tinggal di sana, orang Saudi banyak keluar, mereka cari rezeki di luar, nafkah di luar. Sampai ketemu minyak kan. Tapi keberkahan itu sudah ada sejak dulu. Ya, cuman kan urusan akhirat beda dengan urusan
dunia. Kalau sudah dunia kelihatan, wah orang pada datang pengen ambil warga negara, pengen dapat visa aja bayar mahal, oke, sudah dunianya ketok. Tapi kalau dikatakan ini tanah haram, ternyata yang minta di sana ya cuman orang-orang yang ngerti fadilah akhirat. Baik, ini dikatakan hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasfika biha dama wa la ya'dhida biha syajarah." Dikatakan maka tidak boleh lagi untuk setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah sama sekali di tanah haram. Dan tidak boleh dia memotong tumbuh-tumbuhan. Baik, tumbuh-tumbuhan yang tidak boleh dipangkas itu tumbuhan apa? Sebagian ulama mengatakan tumbuhan yang tidak boleh dipangkas, dipotong itu adalah tumbuhan yang tumbuh sendiri. Jadi di sini katakan kalau ada orang yang pengen menumpahkan darah dengan alasan dulu Nabi SAW pernah menumpahkan darah pas perang penaklukkan kota Mekah, maka katakan Allah mengizinkan aku tapi tidak mengizinkan kalian, kata Nabi SAW. Baik, ini menunjukkan bahwa Mekah memang ditaklukkan dengan kekuatan. Karena sebagian orang mengatakan Mekah ini tidak sampai perang tapi damai. Jadi penduduk Mekah semua sudah nyerah, ayo ikut damai sudah, sekarang nggak usah ada perang. Enggak seperti itu. Realitanya betul-betul Nabi SAW masuk ke Mekah dengan kekuatan penuh. Sampai beliau pakai topi baja. Bahkan sempat terjadi perang sedikit. Pasukannya Khalid bin Walid. Perang ada pada depan. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang mau masuk rumah aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Berarti kalau keluar macam-macam ya sikat. Ini kita kasih peringatan sebelum kita masuk. Yang masuk rumah nggak usah menunjukkan sedikit perlawanan, masuk aman insya Allah dia. Kita mau masuk ke jantungnya Mekah di dekat Ka'bah, sampai akhirnya dibersihkan itu Ka'bah dari berhala-berhala, dihancurkan oleh Nabi SAW. Nah, ini masuknya dalam keadaan kuat. Baik, kata Nabi SAW, kalau nanti ada yang menumpahkan darah di sini dengan alasan, loh Nabi SAW menumpahkan darah, jangan beralasan. Allah kasih izin saya khusus. Tidak untuk yang lain. Dan izin saya juga nggak lama. Cuman sebentar, sekejap saja. Setelah itu diharamkan oleh Allah lagi. Dikatakan wa innama adzina li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Aku cuma diizinkan sebentar tok. Setelah itu sudah haram lagi. Seperti yang dulu-dulu, fal yuballighish syahidul ghaib. Orang yang nggak ngerti tolong beritahu yang tidak ngerti. Ini menunjukkan bahwa kehormatan itu dikecualikan karena Nabi SAW punya maslahat yang lebih besar. Baik, hadis ini diingatkan oleh Abu Shuraih kepada Amir tadi itu. Baik, silahkan azan dulu. Hadis tadi menunjukkan bahwa memang tidak boleh menumpahkan darah apalagi perang. Sampai para ulama mengatakan kalaupun mau menghukum orang kafir atau menyerang orang kafir pun tidak boleh. Terus gimana caranya? Kalau ada orang lari, ada orang pengen berlindung dengan tanah haram, caranya dipepet-pepet terus biar keluar dari tanah haram. Baru setelah itu dihukum, ya, dieksekusi. Sampai dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat namanya Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Khubayb bin Adi ini beliau pernah ikut perang Badar, kemudian membunuh ada seorang tokoh pentolan Quraisy namanya Al-Harith bin siapa gitu. Anak-anaknya balas dendam. Ketika akhirnya Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ini sedang keluar bersama orang untuk kepentingan sesuatu, ternyata berhasil disergap oleh sekawanan orang Quraisy, ditangkap, kemudian akan dieksekusi. Diambil dulu jadi tawanan, setelah ditawan dijual di orang-orang anaknya Harith tadi. Ayo, ini kita berhasil nih nangkep Khubayb bin Adi. Kalian kan pengen dendam sama Khubayb bin Adi yang bunuh bapak kalian. Nih orangnya, dibeli. Setelah itu dikerangkeng di rumah keluarga besarnya Al-Harith ini. Kemudian besoknya dia dibawa keluar dari tanah haram ke daerah Tan'im. Nah, di situ dieksekusi, dibunuh. Orang kafir itu, mereka nyata ngerti kalau bunuh orang di tanah haram tidak boleh. Sampai mereka akan dendam kepada sahabat Nabi SAW aja dibawa keluar dari tanah haram. Gitu. Baik, di sini
sehingga menunjukkan bahwa orang yang di tanah haram tidak boleh menumpahkan darah sama sekali. Baik, apakah boleh juga menegakkan qisas di sana? Kalau ada orang bunuh kemudian pemerintah melaksanakan qisas. Nah, ini para ulama mengatakan tidak boleh juga. Jadi tanah haram masih ada. Sekarang Mekah apalagi sudah luas sehingga mau dilaksanakan eksekusi mati bisa di luar. Gitu. Kemudian di sini juga disebutkan di antara pelajarannya adalah tadi yang kita sebutkan tidak boleh motong tumbuh-tumbuhan. Hukum asalnya semua tumbuhan yang ada di Mekah tidak boleh dipotong. Semuanya tidak boleh dipotong. Tapi sebagian ulama mengkhususkan itu yang tidak boleh dipotong yang tumbuh sendiri. Adapun yang kita tanam, kita mau beresin, kita mau rapihkan atau kita mau ganti boleh. Tapi yang lebih aman tidak macam-macam di sana. Ya kita memang tidak mikir ya, kita tinggal di Jember. Tapi kalau pas kita ke sana, nah ini yang tidak boleh macam-macam, potong-potong. Oh bagus nih untuk kenang-kenangan, potong tek, nggak boleh kayak gitu. Apalagi kayak orang jamaah umrah Indonesia itu, yang dipotong bukan tanaman tapi kiswah Ka'bah, itu kan viral jadinya. Gitu. Baik, kemudian di antara pelajarannya di sini Nabi SAW menyatakan, "Fal yuballigh asy-syahidul ghaib." Orang yang tidak ngerti nanti dikandani. Ya. Yang sekarang hadir nanti memberitahu orang yang tidak hadir. Kayak gitu. Faqila li Abi Syuraih. Ini hadisnya kan ngeriwayatkan adalah Abu Syuraih. Beliau memberi saran kepada sang gubernur. Nabi SAW dulu pernah berwasiat seperti ini. Maka orang-orang pada pengen ngerti jawabannya apa kalau dinasihati gitu. Faqila li Abi Syuraih, "Ma qala laka?" Jawabnya apa itu kalau dinasihati kayak gitu dia? Dia mengatakan, "Qala ana a'lamu bidzalika minka ya Aba Syuraih." Dia mengatakan, diam. Nggak usah nasihatin ana lebih tahu dari ente. Itu orang kalau sombong tuh kayak gitu. Ya, orang kalau dinasihati jawabnya bukan, "Oh matur nuwun." Oh iya tuh, nggak kayak gitu. Malah dia nanya dengan ngece gitu. "Kamu ngerti nggak siapa saya?" Lah, gitu. Itu orang kalau sombong tuh kayak gitu. "Kamu ngerti nggak saya siapa?" Gitu. Dulu pernah ada, dan itu sering terjadi kayak gitu. Sering sekali terjadi kayak gitu. Ya. Ada kalau tidak salah namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar melihat ada pejabat kayak gini. Jadi beliau di kalangan tabi'in, ada pejabat petatang-petatik jalannya kayak gini. Dibilang sama Malik bin Dinar dalam Syiar Alamin Nubala karya Az-Zahabi, "Kamu kok jalannya kayak gitu? Kamu ngerti nggak? Gaya jalan kayak gini ini jalan yang tidak disukai Allah. Allah nggak suka." Ini ulamanya berani juga ini. Ada pejabat jalan kayak gitu bilang, "Ama ta'lam an hadhil misyatun yakrahuha Allah." Ini gaya jalannya yang dibenci sama Allah. Maka orang tadi dikasih masukan kayak gitu bilang, "Ama ta'rifuni? Kamu nggak kenal saya ya?" Maka kata Malik bin Dinar rahimahullah, "Oh, anak kenal antum. Antum itu yang berasal dari air yang hina. Nanti kalau kamu mati, kamu jadi batang yang hina juga. Dan antara lahir sampai mati, kamu membawa kotoran itu yang di perutmu itu juga jelek gitu. Jadi kamu di semuanya ini kotor gitu. Tapi subhanallah kadang ada orang kalau dinasihati galak kayak gitu jadi sadar. Dia bilang, "Shadaqta, benar kamu." Pas dikasih nasihat galak kayak gitu, dia bilang, "Benar kamu." Subhanallah ya, sebagian orang galak itu senang sama pengajian yang galak-galak. Benar. Saya itu kalau ngisi di pengajian di bagian kampung itu, dar gini, mantep, masya Allah. Iya, orang yang sempat khusyuk itu nggak jadi ngantuk itu, nggak jadi. Tapi masya Allah, orang kadang-kadang ada yang caranya beda untuk sampaikan. Baik, ini akhirnya ini siapa? Amr bin Sa'id bin As tadi bilang, "Ana lebih tahu dari ente." Gitu. Kemudian dia ini mengatakan, "Innal harama la yu'idhu 'asiya wala farran bidamin wala farran bi kharbah." Haram ini memang tidak boleh ditumpahkan darah, tetapi haram ini tidak akan melindungi orang pelaku maksiat.
Tanah haram juga tidak akan melindungi orang yang kabur sementara dia telah melakukan tindakan yang menghalalkan darah dia. Dan juga ada orang yang membawa tuduhan, petaka, musibah, lalu dia kabur melindungi diri di Ka'bah. Nggak boleh dia diselamatkan di situ. Itu memang benar sebenarnya. Itu perkataan itu benar. Tadi di antara contohnya Ibnu Khatal, Abdullah bin Khatal tadi, dia datang ke Mekah dan bergantungan di tanah Ka'bah, di talinya Ka'bah itu. Nabi SAW ya tetap bunuh aja itu. Bunuh itu. Tapi masalahnya ini perang politik. Yang dibunuh siapa? Dan beliau sebenarnya ingin ngerim. Antum itu ngutus orang perang politik sampai tanah haram tidak terkecualikan, sampai ruwet di sana. Ini kancah politik sudah pernah terjadi seperti itu. Hadis kedua ini hampir sama ya. Hadis hampir sama disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW ketika Fathu Makkah mengatakan la hijrata walakin jihadun wa niyyah. Kata Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah, beliau khutbah, setelah ini enggak ada hijrah lagi. Hijrah yang dimaksudkan pindah dari Mekah ke Madinah. Ya sudah selesai. Dulu orang pindah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Sekarang Mekah sudah menjadi negara Islam, tidak usah hijrah lagi. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi setelah ini penduduk Mekah kalau pengen dapat pahala, siap-siap untuk jihad dan niat yang baik. Ada yang mengatakan tafsiran dari hadis ini, yang bisa melakukan jihad, yang tidak bisa melakukan karena dia lemah atau karena belum bisa atau apa, minimal dia niat berjihad. Dalam hadis dikatakan man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bi ghazu mata ala syu'batin min nifaq. Orang yang belum berjihad sampai mati atau dia belum pernah niat untuk berjihad, kalau nanti mati dia mati dalam keadaan kayak orang munafik. Ya tentu jihad itu ibadah yang mulia, tetapi jihad yang bagaimana? Ya, kalau seandainya yang kita lakukan sembarangan, ini namanya bukan jihad. Ada orang yang bilang demo jihad, bunuhi orang yang sama-sama Islamnya jihad, dikafirkan dulu setelah itu dibunuh. Wah kacau, ini jihad apa kayak begini? Gitu. Tapi intinya di sini Nabi SAW menyatakan setelah ini Mekah sudah menjadi negara Islam, tidak perlu hijrah lagi. Tapi para ulama mengatakan kalau hijrah dalam artian umum, meninggalkan satu kota yang penuh dengan kekufuran, dia susah untuk beribadah di situ, pindah ke negara yang lain, dan dia mampu, maka itu masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Baik. Wa idzastumfirtum fanfiru. Tapi maksudnya tadi kita sebutkan lagi, hijrah itu artinya pindah dari negara yang dia tidak bisa ibadah ke tempat yang bisa ibadah. Ini bukan cari kerja atau cari nafkah. Saya aslinya dari Jawa Barat, hijrah ke Jawa Timur, atau kebalikannya, saya aslinya dari Jember, hijrah ke Jakarta. Itu bukan hijrah namanya, itu cari duit. Orang itu gayanya itu pokoknya pengen istilah-istilah kajian sampai cari duit aja dihijrah-hijrahkan. Ya, bukan hijrah itu. Memang negara antum kampung halaman kayak negara yang apa aja gitu. Baik. Wa idzastumfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk berjihad, ayo siap berangkat. Gitu. Itu namanya fardu ain, ya. Para ulama mengatakan jihad itu hukumnya fardu kifayah, tapi kalau sudah diminta oleh pemerintah muslim, ayo berangkat, jadi fardu ain. Wa qala yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah, Nabi SAW bersabda, Inna hadzal balada harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah mengharamkan tanah ini, Mekah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sudah lama di Lauh Mahfuz sudah ditentukan tanah ini haram. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, maka tanah ini akan haram sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka tidak boleh perang di tanah ini. Sebelum aku, para nabi-nabi sebelumnya enggak boleh ada yang perang di sini. Setelah aku juga enggak boleh. Lah kalau sekarang gimana? Itu cuma sebentar. Itu ada pengecualian yang Allah berikan kepada saya.
Setelah itu sudah tidak boleh, sampai hari kiamat tidak boleh lagi ada orang macam-macam di sini. La yu'dadu syaukuhu, sampai duri-durinya tidak boleh dipotong. Meskipun para fuqaha akhirnya mengatakan kalau duri itu ganggu di jalan, bisa bikin orang susah jalannya, boleh dihilangkan. Wala yunaffaru saiduhu, tidak boleh gusah. Antum semua tahu kan artinya gusah? Kalau ada burung merpati, gitu, gitu. Nah itu tidak boleh kayak gitu di tanah haram. Lah gitu saja nggak boleh, apalagi asli berburunya, apalagi sampai bunuh. Dikatakan wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. Ada barang temuan tidak boleh diambil di tanah haram kecuali untuk orang yang siap untuk mengumumkan, tapi tidak boleh dipakai sendiri. Meskipun sudah setahun tetap nggak boleh. Para ulama mengatakan tanah haram ini beda. Dari sejak dulu orang datang ke haram itu untuk haji, untuk umrah sering. Kalau kehilangan mereka akan gampang nyarinya. Sekarang di mana taruhnya? Antum kalau nemu barang, nggak usah dibawa, nggak usah bingung. Ambil, ada kantor khusus namanya mafqudat, barang-barang hilang. Taruh di situ, nanti orang itu sudah ngerti kalau ada yang hilang, dia nyari situ. Ada nggak yang bawa ke sini barang kayak gini? Biasanya ketemu. Itu kalau orang-orang baik itu insya Allah begitu. Saya punya kawan, ini sudah tit ini sebenarnya, ya sedikit aja. Anda punya kawan ini dari Madinah dulu waktu kita sama-sama mahasiswa itu berangkat umroh. Subhanallah, umroh belum mulai dia wudhu. Antum tahu kan tempat wudhunya di Masjidil Haram itu kan di sini ada tempat untuk naruh barang tuh. Nah dia taruh tasnya di sini. Orang kalau pakai ihram itu kan nggak punya tas toh, harus pakai HP apa dunia itu taruh di tas kecil gini. Taruh di sini dia wudhu gini. Pas ngangkat kepalanya, nggak ada. Akhirnya sepanjang umroh dia berdoa, ya Allah kembalikan tas ana itu. Oh, subhanallah, ketemu itu, masya Allah ketemu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dikatakan di situ tidak boleh ada orang yang ngambil barang temuannya. Wala yukhtala khalahu, dan suket-suketnya itu, rumput-rumputnya tidak boleh dipotong. Qala al-Abbas, paman Nabi SAW bilang, ya Rasulullah illal idkhir fa innahu liqainihim wa buyutihim. Faqala illal idkhir, ya Rasul antum enggak membolehkan untuk motong semua rumput-rumputnya, tolong dikecualikan idkhir. Idkhir itu apa? Itu kayak daun, kalau di browsing itu Anda lihat itu kayak rumput-rumput tapi tumbuhnya di padang pasir. Ya Rasul itu tolong diizinkan, dikecualikan, karena biasanya pandai besi butuh untuk menyalakan api, dan juga biasanya untuk bikin rumah taruh di atasnya, atau bahkan untuk menguburkan jenazah biasanya ditutupi itu juga. Maka Nabi SAW mengatakan khair, nggak apa-apa kalau idkhir boleh dipotong. Baik, ini kesimpulannya, Mekah adalah tempat yang terhormat. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.